Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya, kemudian nikmat juga, nikmat sehat, nikmat iman ya, untuk terus bisa menjalani aktivitas kita, yaitu pembelajaran daring pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada saudara, ya, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau, dan kita mengharapkan kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Dan kita kelak mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya nak. Ya, minggu lalu kita sudah sampai pada materi apa? Ya, ini ya, lomba lari ya, lomba lari jarak pendek, lari jarak pendek ya nak, lari jarak pendek atau sprint. Nah, jadi minggu lalu jika tidak salah ini adalah lari jarak pendek atau lari sprint. Ya, ini sudah kita pelajari ya nak. Nah, jadi lari jarak pendek itu disebut juga dengan lari sprint. Nah, start apa yang digunakan? Yaitu start jongkok ya. Nah, kita ulang sedikit-sedikit ya nak. Start apa yang digunakan? Yaitu start jongkok. Nah, start jongkok memiliki aba-aba ya, ada 3 aba-aba. Apa itu? Bersedia, siap, iya. Nah, pada setiap aba-aba ada tekniknya dalam melakukannya ya. Nah, ini aba-aba bersedia seperti ini ya. Aba-aba bersedia, kita langsung ke gambar saja. Kemudian aba-aba siap. Nah, jadi panggulnya naik ya. Kakinya juga sudah tidak bersandar ke tanah lagi. Iya, aba-aba ya, siap melakukan lari. Nah, seperti ini ya. Ya. Ya, anak-anak ustazah sekalian, anak-anak ustazah sudahkah mempraktekkan lari jarak pendek ini di rumah? Ustazah berharap sudah ya. Ya, misalnya anak-anak ustazah juga ya mempraktekannya ya. Misalnya setiap pagi, atau keliling halaman beberapa kali ya, lari keliling halaman beberapa kali ya, menggunakan lari jarak pendek ini ya. Baik anak-anak ustazah sekalian, nah tadi ustazah bilang ada 3 aba-aba ya dalam melakukan lari jarak pendek. Nah, kemudian yang perlu juga diingat anak-anak ustazah sekalian, di sini adalah aba-aba atau teknik ketika memasuki garis finish. Nah, ada hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Ya. Badan ketika mendekati garis, badannya bagaimana? Dicondongkan ke depan dengan larinya tetap standar ya, larinya standar, tidak diperlama tapi semakin dipercepat dengan mencondongkan badan ke depan ketika mendekati garis finish. Nah, seperti itu. Kemudian kedua lengan kita angkat ya. Baik anak-anak ustazah, di sini ya ada berbagai macam cara melakukan lari jarak pendek. Minggu lalu juga sudah kita bahas. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama kita lihat berlari jogging dengan mengangkat paha tinggi ya.
tinggi dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki. Nah, seperti ini dia. Larinya mengangkat paha tinggi, ya. Kemudian lari cepat dengan langkah kaki lebar. Ya, lari cepat dengan langkah kaki lebar. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi ya di sini start ya, koordinasi start jongkok. Nah, jadi dalam melakukan start ya, start jongkok dalam latihan-latihan itu anak-anak ustazah bisa menggunakan aba-aba ya, seperti apa? Siap ya. Aba-aba peserta didik siap. Nah, ya, peserta didik siap. Nah, atau anak-anak ustazah bisa menggunakan juga aba-aba start jongkok pada lari jarak pendek. Aba-aba bersedia siap ya. Ya, seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian bersedia siap ya. Nah, di sini hanya dijabarkan. Nah, ini salah satu contoh saja ya, Nak, dalam menggunakan start jongkok ya. Salah satu contoh dalam menggunakan start jongkok ya, Nak. Nah, baik anak-anak ustazah bisa memperhatikan ini ya. Pada gambar ini. Nah, ini aba-aba bersedia, siap. Nah, ini ya. Aba-aba bersedia masih berdiri ya. Nah, jadi anak ustazah silahkan ya, yang mau yang bagaimana ya aba-abanya. Seperti contoh ini juga bisa, atau seperti aba-aba yang sebenarnya, seperti aba-aba pada start jongkok ya, bersedia siap ya. Nah, boleh ya, jadi enggak masalah. Jadi untuk lari jarak pendek ini mudah ya, aman ya anak-anak ustazah ya, mudah ya, tidak sulit ya. Itu secara garis besar yang perlu anak-anak ustazah nanti ringkaskan ke buku catatannya ya. Nah, ini juga ada latihannya ya, ketika sudah melewati start lari ya, dari posisi seperti ini tadi ya, 1, 2, 3. Nah, ini dia posisi bersedia siap ya. Ini baru mau masuk ya, baru memasuki tempat untuk melakukan start ya. Nah, kemudian ini posisi bersedia, ini siap ya. Nah, ini ya lari ya. Baik anak ustazah, nah di sini tadi yang ustazah bilang ketika memasuki garis finish ini membusungkan dada ya, dari sikap berdiri ya. Nah, ini dia membusungkan dada dari sikap berdiri dalam melewati garis finish ya. Itu yang garis besarnya. Jadi ustazah ulang-ulang sedikit ya. Jadi anak-anak ustazah tidak usah bingung untuk latihan lari jarak pendek ini. Anak-anak ustazah bisa mengikuti seperti yang ustazah jelaskan di awal, yaitu menggunakan start jongkok dengan menggunakan aba-aba bersedia siap iya ya anak-anak ustazah ya. Nah, adapun contoh-contoh ketika mau melakukan latihan lari, nah seperti tadi lari ketika mengangkat paha ya. Lari mengangkat paha sambil mengangkat pahanya tinggi-tinggi. Kemudian yang kedua ada juga lari dengan langkah lebar-lebar. Nah, anak ustazah itu merupakan contoh-contoh latihan lari yang bisa anak ustazah juga lakukan di rumah ya, di rumah, di halaman ya, atau di depan gang rumah ya. Kemudian anak ustazah sekalian ya, kemudian anak ustazah sekalian, tadi begitu mendekati garis finish tadi yang utama apa? Badan dicondongkan atau dibusungkan ke depan, kemudian kedua lengan kita diangkat ke atas ya ketika mendekati garis finish. Nah, itu saja yang ustazah ingin ulang-ulang dan tekankan pada lari jarak pendek ini ya anak-anak ustazah sekalian. Nah, di sini semua adalah contoh lari ya, lari ya, anak-anak ustazah bisa baca dan bisa juga praktekkan ya. Nah, di sini ada lomba lari cepat beregu mengambil bola dan meletakkan bola pada lingkaran, banyak ya contohnya.
Jadi anak-anak ustazah bisa mau yang mana silahkan ya. Baik, kita masuk pada hal-hal yang harus dihindari dan diutamakan dalam lari cepat. Nah, apa hal-hal yang harus dihindari dalam lari cepat anak ustazah? Yang pertama kita lihat, tidak cukupnya dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. Tidak cukupnya dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. Nah, seperti itu. Jadi ketika melakukan start itu biasanya memang itulah yang utama dalam melakukan lari jarak pendek. Kenapa? Karena kuncinya di start. Jika ketinggalan atau tidak cepat dalam melakukan start, ya bagaimana? Ya hasil larinya bisa saja tidak maksimal ya, tidak cepat. Nah, seperti itu ya. Jadi kunci utama dalam lari jarak pendek ini adalah start atau pertolakan. Nah ya, kemudian dorongan ke depan itu cukup tinggi dan ya lutut harus diangkat. Nah, jika tidak melakukan hal seperti itu ya, tidak cukupnya dorongan, hal-hal yang harus dihindari. Tidak cukupnya dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. Ya. Jadi harus tinggi lututnya diangkat dan harus ada daya dorong yang cepat dan kuat ke depan ketika melakukan start atau pertolakan ya nak. Nah, kemudian yang kedua, lihat, menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah dan mendaratkannya dengan tumit. Nah, jika keras-keras, ya ini hal yang harus dihindari, menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah ya, jangan. Ya, dan mendaratkannya dengan tumit. Nah, biasanya kalau mau keras-keras kita menjejakkan kaki di tanah itu sulit dalam lari jarak pendek. Kenapa? Karena memang harus cepat gerakannya ya. Jadi katanya hal-hal yang harus hindari, berarti kita tidak boleh menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah ya, dan mendaratkannya dengan tumit. Biasanya mendarat dengan apa? Mendarat dengan ujung jari ya, ujung depan jari. Coba nanti anak ustazah peragakan. Ya, iyakah? Tumit atau jari depan. Nah, coba diamati lagi gerakannya ya, kakinya. Badan condong sekali ke depan atau melengkung ke depan. Nah, itu harus yang kita hindari. Biasanya itu ketika sikap mendekati garis finish. Nah, yang ketiga ini ya nak. Jadi tidak boleh terlalu condong sekali ke depan ketika melakukan lari jarak pendek. Kenapa? Khawatir bisa terjatuh. Ya, terlalu condong ke depan. Kemudian yang keempat, memutarkan kepala dan menggerakkan bahu secara berlebih-lebihan. Memutarkan kepala dan menggerakkan bahu secara berlebih-lebihan. Nah, itu yang harus dihindari dalam lari jarak pendek. Kemudian lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada. Lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada. Ya. Pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan. Pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan. Ya, kemudian berlari zigzag dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi dalam lari jarak pendek ini nak, larinya itu harus lurus ya, tidak boleh zigzag ya. Itu biasanya dalam latihan kelincahan. Kita larinya zigzag ya. Contoh latihan kelincahan itu lari zigzag ya. Nah, jadi lari jarak pendek ini harus lurus. Ya, itu kita hindari ya, lari zigzag ya, ke kiri ke kanan larinya. Jadi itu biasanya apa? Bisa membuang energi, kemudian hasil larinya jadi tidak maksimal ya, karena ya jadi mengulur waktu ya anak ustazah. Nah, jadi itu biasanya untuk latihan-latihan lari saja, mau berlari zigzag ya. Dan paling tepat itu contoh dari kebugaran jasmani, latihan kelincahan, yaitu contohnya berlari zigzag. Itu biasanya, tapi ya makanya dikatakan di sini bahwa berlari zigzag ya, ke kiri ke kanan itu hal yang harus dihindari. Kemudian pada aba-aba siap, kepala diangkat, dagu jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, melangkah kurang sempurna dan mencondongkan badan ke depan secara tiba-tiba. Nah, ini harus dihindari dalam lari jarak pendek. Nah, jadi ada 8 hal yang harus dihindari dalam lari jarak pendek. Kemudian anak ustazah yang B, lihat hal-hal yang harus diutamakan. Lihat yang pertama, membuat titik tertinggi pada kaki yang mengayun atau kaki yang bebas sama besar dengan kaki yang mendorong atau kaki yang menyentuh tanah.
sama besar dengan kaki yang mendorong atau kaki yang menyentuh tanah, ya. Membuat titik tertinggi pada kaki yang mengayun atau kaki yang bebas sama besar dengan kaki yang mendorong atau kaki yang menyentuh tanah. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, membuat mata kaki yang dilangkahkan ini seelastis mungkin, ya. Nah, itu hal yang harus diutamakan. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga posisi tubuh sama seperti posisi waktu berjalan biasa. Menjaga posisi tubuh sama seperti posisi waktu berjalan biasa. Ya, yang keempat, menjaga kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Ya, menjaga kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Nah, kemudian yang kelima, mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke badan. Mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke depan, ke badan, ya, ke badan. Mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke badan, ya. Nah, baik anak ustazah sekalian, ya, baik anak ustazah sekalian, ini adalah hal-hal yang harus diutamakan dalam lari jarak pendek, ya. Ya, anak-anak ustazah, jika yang tidak dipahami dalam lari jarak pendek ini, anak ustazah bisa menjapri ustazah, ya. Tapi ustazah yakin anak-anak ustazah tidak akan kesulitan karena materinya cukup mudah. Dan anak ustazah meringkaskannya ke catatan hal-hal yang penting yang ustazah tekankan tadi, ya nak. Nah, jadi tidak usah semua diringkaskan. Nah, sebenarnya, di sini kita lihat tadi jika hal-hal yang dihindari dalam lari jarak pendek ada 8, hal-hal yang harus diutamakan itu ada 7, ya nak. Nah, jadi 5 ini ada sambungannya, 6, 7. Membuat gerakan kaki yang sempurna dengan melangkah secara horizontal dan bukan vertikal, ya. Lari pada satu garis lurus dengan meletakkan kaki yang satu tempat di depan kaki yang lainnya. Nah, ini, ya nak, ini yang harus anak-anak ustazah lakukan, ya, ketika melakukan lari jarak pendek. Baik, ya, kita masuk materi selanjutnya, ya nak, lompat jauh. Lompat jauh. Apa itu lompat jauh? Ya. Nah, setelah materi lari, jalan, lari, kita masuk materi lompat. Nah, anak-anak ustazah perlu ketahui, lompat di sini terbagi dalam beberapa, yaitu yang pertama ada lompat jauh namanya, nak. Kemudian lompat tinggi galah, ya. Jadi itu, ya, ada lompat jauh, lompat tinggi galah. Nah, jadi yang ketiga hal ini ada bedanya dan ada persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama melompat. Nah, namun bedanya lompat jauh ini di bak pasir, nak, mendarat di bak pasir. Jika lompat tinggi itu melewati sebuah tiang mistar, dan lompat tinggi galah melewati tiang mistar dan menggunakan sebuah galah yang panjang untuk melompat. Nah, itu, ya, bedanya. Persamaannya sama-sama lompat, ya, tapi caranya, ya, ada yang berbeda, ya. Nah, kita lihat di sini, lompat jauh merupakan salah satu nomor yang terdapat pada nomor lompat cabang olahraga atletik. Nah, kita lihat lompat. Apa itu lompat? Lompat adalah istilah yang digunakan dalam cabang olahraga atletik, yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki, baik untuk nomor lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit maupun lompat tinggi galah. Nah, ini, ya nak, untuk nomor lompatnya, lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit maupun lompat tinggi galah. Nah, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 jenis lompat, ya nak. Nah, jadi lompat jangkit ini nanti kita harus menjingkat dulu. Nah, tapi mungkin di sini dipelajarin atau tidak, ya, kita lihat nanti, ya nak. Nah, satu-satu kita bahas. Jadi untuk nomor lompat tadi ada 4-nya. Baik,
Satu yang kita bahas yang pertama ya. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik lompat jauh. Kita lihat ya. Lompat tadi apa? Istilah yang digunakan dalam cabang olahraga atletik yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki. Melakukan tolakan dengan satu kaki dan melompat sejauh-jauhnya ya. Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dalam lompat jauh, selain pelompat tersebut harus memiliki kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan koordinasi gerakan. Ya, juga harus memahami dan menguasai gerak dasar untuk melakukan gerakan lompat jauh, ya nak. Nah, jadi lihat di sini. Jadi ada teknik dasar yang harus dipahami ya untuk melakukan lompat jauh. Dan ini penting ya nak. Lihat ini, tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh ada 4. Nah, ini penting. Inilah teknik dasarnya. Jadi ada 4 teknik dasar dalam melakukan lompat jauh. Ada 4 gerak dasar spesifik lompat jauh. Nah, sama ya nak. Yang pertama kita lihat awalan atau ancang-ancang, yang kedua tolakan atau tumpuan, yang ketiga sikap badan di udara, dan yang keempat sikap mendarat. Nah, tahap-tahap lompat jauh tersebut akan diuraikan satu per satu. Ya, kita lihat dulu nak ketika ancang-ancang. Ya, kita lihat di sini aktivitas gerak spesifik awalan atau ancang-ancang, approach, run. Ya, waktu kita masih ada 8 menit lagi. Nah, kita lihat di sini. Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Ya. Jadi awalan atau ancang-ancang ini anak-anak ustazah bersiap-siap ini ya, bersiap-siap sikap berdiri tegak ya di area lintasan. Jadi ada lintasan lari namanya ya nak. Lintasan lari, kemudian ada papan tolakan dan di depannya ada bak pasir ya. Nah, jadi awalan ini adalah atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Nah, kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan itu disebut dengan kecepatan horizontal ya, berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan ke atas depan. Nah, guna awalan. Nah, apa guna awalan? Untuk mendapatkan kecepatan tinggi dan terkendali sebelum mencapai balok tolakan. Nah, jadi nanti ada balok tolakan. Balok tolakan itulah yang digunakan untuk papan tumpuan ya atau tolakan. Panjang awalan. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan. Lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Ya. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Untuk memperoleh hasil lompatan yang maksimal, setiap melakukan awalan harus selalu dapat bertumpu pada balok. Nah, jadi anak ustazah ketika melari sebelum melompat itu harus melakukan tolakan ya atau tumpuan di balok atau papan tumpuan. Ya, Nak. Nah, nanti kita lihat di sini. Ya, amati dan peragakan gerakan awalan lompat jauh berikut. Nah, tergantung tingkat prestasi lari ancang-ancang beragam antara 10 sampai 20 langkah. Nah, jadi anak ustazah nanti bisa mempraktekannya di rumah ya. Jika anak ustazah memungkinkan untuk membuat bak ya, sebuah bak ya, bak pasir. Membuat bak pasir, Nak. Jadi tanah itu digali, nanti ada ukurannya ya. Kemudian tanahnya bisa digemburkan, kemudian di atasnya bisa diletakkan pasir ya untuk menutupi areal permukaan bak pasir tadi ya, agar lentur ya ketika kita lompat, tempat mendarat kita itu lentur ya, kaki kita menapak ya, tidak sakit karena tidak padat ya. Nah, jika tanah itu padat, nah maka itu yang membuat kaki kita tidak akan mengeper, bahkan sakit jika terhentakkan. Makanya dibuatlah sebuah bak ya dengan ukuran tertentu dan diletakkan di situ
pasir ya, selebar bak tersebut. Nah, kita lihat di sini, tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertolak bertumpu. Kemudian kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal sampai mencapai papan tolakan. Nah, pinggang turun sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Nah, jarak awalan 30 sampai 45 meter. Nah, jadi lintasan dalam melakukan lari pada lompat jauh ini nanti ada lintasan larinya sekitar 25, 30 sampai 40 meter ya, Nak. Nah, kita lihat di sini. Jadi anak-anak ustazah diminta untuk merasakan gerakan yang anak ustazah lakukan ya ketika mempraktekkan ini, membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah kamu lakukan. Nah, kita lihat di sini yang kedua, tadi awalan, yang kedua aktivitas pembelajaran gerak spesifik tumpuan atau tolakan. Ya, bisa juga disebut dengan take off. Tolakan, apa itu tolakan? Perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal. Ya, yang dilakukan secara cepat dan tepat pada papan tolakan. Sebelum pelompat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan sekuat-kuatnya pada langkah yang terakhir sehingga seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Ya, anak-anak ustazah sekalian, ya, nanti ada kalanya badan kita ini melayang di udara setelah melakukan tolakan atau tumpuan ya, Nak. Seperti itu dia, melayang di udara. Nah, nanti anak ustazah mempraktekkan ketika anak ustazah melompat, itu pastikan ada sikap badan kita melayang di udara dan pada saat itu pula kaki kita tidak menapak pada tanah. Nah, itu yang dikatakan seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Begitu ya, Nak. Pada waktu akan melakukan tolakan, badan agak direndahkan ke belakang. Ya, pada waktu akan melakukan tolakan badan agak direndahkan ke belakang, kaki tumpuan ya, kaki tumpu atau kaki yang akan digunakan untuk menolak lurus, sedangkan kaki ayun atau kaki belakang agak dibengkokkan. Berat badan berada pada kaki tumpu, kedua tangan atau lengan ke belakang dan kepala agak ditengadahkan atau dagu agak diangkat, pandangan ke depan. Nah, begitu ya, Nak. Ya, jadi anak ustazah, ini adalah teorinya, Nak. Mungkin sedikit membingungkan tentunya jika tidak dipraktekkan. Nah, ini adalah teorinya. Nanti anak ustazah bisa melihat gambarnya ya. Nah, gambarnya ini ada gambarnya. Nah, ini kan sikap melayang di udara ya. Ini tadi, ini adalah papan tumpuan. Ya, ini gambar yang lengkap ya. Ini adalah daerah lintasan nanti yang panjangnya sekitar berapa tadi? 30 sampai 45 meter ya. Dan gerak langkahnya sekitar 20 langkah ya, Nak. Kemudian di sini kakinya bertumpu pada satu kaki. Jadi kaki kita melompat di sini dulu satu kaki, kemudian habis itu kita melompat seperti ini dan mendarat di bak pasir. Nah, jadi ini adalah bak pasir, Nak. Ya, di sini tidak ada dia disebutkan ukuran berapa ukuran bak pasir tersebut, tidak ada dibuat. Ya, biasanya ada itu. Nanti kita cari ya kembali ya. Ya, jadi ini anak ustazah ya bisa melihat di sini sikap badan melayang di atas udara. Ya, ini awalan, di sini nanti tumpuan, ya, tolakan, tumpuan atau tolakan. Kemudian ini sikap melayang di udara dan mendarat di bak pasir. Nah, jadi ada empat tekniknya yang harus anak ustazah pahami. Ya. Nah, tadi bagaimana spesifik tumpuan ya. Nah, kita lihat di sini. Ayunkan paha kaki bebas cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendi mata kaki, lurus lutut dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Bertolaklah ke depan
dan ke atas sudut tolakan 45 derajat. Nah, itu caranya ya, Nak. Nah, jadi anak ustazah bisa merasakan gerakan yang mana yang lebih anak ustazah bisa lakukan. Nah, kemudian selanjutnya gerak spesifik melayang di udara. Apa itu? Yaitu sikap setelah kaki tolak menolakkan kaki pada papan tolak. Badan akan terangkat melayang di udara bersama dengan ayunan kedua lengan ke atas. Tinggi dan jatuhnya hasil lompatan sangat tergantung dari besarnya kekuatan kaki tolak, gerak badan melayang di udara. Jadi anak ustazah lihat, nah jika anak ustazah kuat di sini lari standar ya, kemudian kakinya satu bertolak di sini, kemudian lompat setinggi-tingginya, nah itu bisa menghasilkan lompatan yang jauh ya. Jadi lompatannya jadinya maksimal ya. Ya, anak ustazah sekalian, jika anak ustazah memungkinkan melakukan praktek ini di rumah, silahkan. Dengan matras juga ada, jika ada matras ya nak. Matras diletakkan di halaman atau di lantai rumah, lari dengan kecepatan, kemudian bertolak dulu ya kakinya pada satu tumpuan, baru melakukan lompatan. Ya, jadi anak ustazah bisa praktekkan dengan membaca kembali teori-teori yang ada tadi ya nak. Nah, mudah-mudahan semuanya ini ya, pandemi ini bisa cepat berlalu, jadi kita bisa berkumpul di sekolah untuk melakukan praktek bersama biar anak ustazah lebih mudah dalam memahaminya. Ya. Ya, anak ustazah, karena waktu kita sudah habis, maka pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ya, minggu depan insya Allah kita sambung, dan minggu depan sudah masuk jadwal ujian ya, maksud ujian praktek ya nak. Nah nanti insya Allah ustazah akan susun bagaimana teknik ujian prakteknya, apakah lewat bentuk soal atau praktek ya, kemudian divideokan. Nah nanti ustazah sampaikan, ustazah pikirkan dulu bagaimana dan ustazah sampaikan ya tekniknya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Anak ustazah ulang-ulang kembali dan catat semua yang materi yang ustazah jelaskan secara ringkas ya nak. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.